Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Novita Anggriani, NPM 1712010184. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman. Lembaga kekuasaan kehakiman ada 3 lembaga, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Nah, di sini saya akan menjelaskan salah satu dari ketiga lembaga kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Konstitusi. Apa itu Mahkamah Konstitusi? Apa wewenang Mahkamah Konstitusi? Lalu fungsi Mahkamah Konstitusi seperti apa? Dan bagaimana asas-asas Mahkamah Konstitusi dalam lingkup peradilan ketatanegaraan? Yuk kita simak penjelasan berikut. Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Mahkamah Konstitusi juga merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung. Kedudukan Mahkamah Konstitusi sejajar dengan MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, dan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi berdiri sejak tahun 2003. Mahkamah Konstitusi memiliki jumlah anggota berjumlah 9 orang, yang masing-masing anggota dipilih dari 3 orang dari DPR, 3 orang dari Mahkamah Konstitusi, dan 3 orang lagi dari Presiden. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki dasar pembentukan mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga constitutional review, yaitu pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2 Undang-Undang 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 pokok wewenang mengenai Mahkamah Konstitusi, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga memiliki kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar. Nah, Mahkamah Konstitusi memiliki putusan yang bersifat final dan binding. Maksudnya bahwa putusan tersebut mengikat, bersifat final, dan tidak dapat diganggu-gugat, serta mengikat bagi semua pihak. Nah, selain wewenang, Mahkamah Konstitusi juga memiliki beberapa fungsi, yaitu menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan sebagai pelaksana kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, sebagai the guardian of constitution, dan sebagai penafsir final konstitusi. Nah, Mahkamah Konstitusi sangat berperan aktif dalam lingkup sistem peradilan ketatanegaraan. Nah, dalam sistem peradilan ketatanegaraan, Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa asas. Menurut Marwar Siahaan menyebutkan ada 6 asas dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi, yaitu ius curia novit, persidangan terbuka untuk umum, independensi dan imparsial, peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan murah, hak untuk didengar secara seimbang, serta hakim aktif dan juga pasif dalam persidangan. Nah, demikian sedikit penjelasan dari saya. Semoga sedikit ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.